Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita ini kita akan membahas hadis yang ke-9 dari Al-Arba'in Nawawiyah. Hadis Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Sebelum membahas hadis ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah yang ditujukan kepada muallif Imam An-Nawawi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa khususan ila ruhi Imam An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Berkata musannif, muallif kitab ini, yakni penulis kitab ini Imam An-Nawawi, semoga Allah memberikan manfaat ilmunya kepada kita semua. Al-hadisut tasi', ya. Hadis yang ke-9, ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal lazi min qablikum kasiratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ya, seorang yang bernama Abi Hurairah. Abi Hurairah ini merupakan kunyah kepada Abdurrahman bin Sakhrin, ya. Abi Hurairah, mengapa disebut dengan Abi Hurairah? Abi itu artinya bapak, ya. Hurairah itu artinya kucing, ya. Karena ketika masa hidupnya Abu Hurairah ini sering membawa anak kucing, ya, anak kucing. Jadi orang Arab itu punya jubah besar, dia di lengannya ini panjang, ya, masih terlebar, terbuka, maka anak kucing itu dimasukkan ke dalam sini. Jadi ketika Abu Hurairah berjalan-jalan atau pergi ke masjid atau pergi ke pasar, Abu Hurairah membawa anak kucing di dalam jubahnya, di dalam bajunya di sini, ya. Maka itulah disebut dengan Abu Hurairah, bapak kucing, ya, bapak si anak kucing, ya. Abdurrahman bin Sakhrin, ya, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin, semoga Allah meridhai dia, ya. Abu Hurairah ini menjadi khadim, juga menjadi khadim Rasulullah, sebagaimana Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik juga menjadi khadim Rasulullah, artinya menjadi pembantu di kediaman atau rumah Rasulullah, ya. Beliau ini masuk Islam ketika periode Madinah, ya, sekitar 3 atau 4 tahun, ya, bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah wafat, ya. Tetapi beliau sangat banyak menerima hadis-hadis dari Rasulullah, ya, menerima hadis Rasulullah. Beliau menghafalnya karena keseharian beliau
Abu Hurairah ini tinggal di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Maka Abu Hurairah ini juga disebut dengan orang sufi, ya. Orang sufi, orang yang memakai jubah tebal, kemudian dia tinggal di pelataran-pelataran masjid di Nabawi, ya. Masjid Nabawi, ya, dekat dengan kediaman Rasulullah SAW. Bahwa tadi dari Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala, ya, jadi Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang dilarang atas kamu, maka jauhilah, ya. Kata Rasulullah, apa-apa yang dilarang atas kamu, maka jauhilah. Dilarang oleh Al-Quran, jauhi. Dilarang oleh hadis Rasulullah, maka jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang diperintahkan kepada kamu, baik itu perintah dari Allah yang terdapat Al-Quran maupun di dalam hadis perintahnya, maka fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kamu, ya. Yang paling penting di sini kerjakan apa yang diperintahkan, terutama yang wajib. Kerjakan yang wajib, baru kemudian disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, ya. Maka tidak ada beban, ya. Yang penting dulu jauhi tindakan yang dilarang, maka kemudian kerjakan sesuai dengan kemampuan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Dalam Al-Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani, syariat Allah itu tidak membebani pada manusia, ya, kecuali yang diperintahkannya tersebut adalah manusia sanggup untuk melaksanakannya. Diperintahkan sholat yang awalnya 50 waktu dalam sehari semalam, akhirnya sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Itu menunjukkan sesuatu yang mudah, yang dapat dilaksanakan, ya, dapat dilaksanakan oleh manusia. Artinya syariat atau perintah agama itu mudah dan bisa dilaksanakan, ya. Begitupun ada juga rukhsahnya, ya, rukhsah dalam beragama. Ada rukhsah untuk menjamak sholat, ada mengqasar sholat. Begitu juga dengan puasa, ada mengqadha puasa, ya, bagi siapa yang berhalangan, bagi yang sakit. Fa in kana maridan aw ala safarin, apabila dia sakit atau dia sedang dalam perjalanan, maka fa'iddatun min ayyamin min ukhar, maka dia melaksanakan puasa pada hari yang lain, ya, artinya mengqadha puasanya tersebut. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah haji, ya. Ibadah haji sudah kita bahas di hadis yang telah lalu, bahwa melaksanakan ibadah haji itu adalah bagi yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah, ya. Bagi yang tidak mampu, ya tidak diwajibkan, ya. Tidak dipaksakan, ya. Nah, dalam hadis kedua disebutkan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang sanggup melaksanakannya, mengadakan perjalanan ke Baitullah, perjalanan, dan bukan hanya untuk perjalanan itu saja, tetapi untuk keluarga yang ditinggalkannya. Artinya dia pergi itu cukup bekalnya, dan dengan apa yang ditinggalkannya, keluarganya dan rumah tangganya cukup pula, ya, bekalnya yang ditinggalkannya tersebut. Itu yang baru diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi kata Rasulullah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang diperintahkan atas kamu maka laksanakan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu, ya. Begitu juga dengan pelaksanaan apa tadi?
wudu, ya. Wudu kalau tidak mampu maka bertayamum. Salat tidak bisa berdiri maka berduduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat mata. Tidak sanggup dengan isyarat mata dengan isyarat hati. Kalau tidak bisa dengan isyarat hati, wallahu a'lam, ya. Itulah keringanan dalam beribadah. Kalau Allah tidak membebani perintah-perintahnya tersebut. Wa innama ahlakal lazina min qablikum kasratu masailihim, ya. Maka banyak wa innama ahlakal lazina min qablikum kasratun masailihim, ya. Banyak para pendahulu kamu, kata Rasulullah, umat-umat terdahulu itu rusak, binasa karena mereka banyak bersalah-salahan, ya. Bisa jadi kasratun masailihim, mereka banyak mempertanyakan. Rasulullah perintah begini, dia tanya begini. Dia Rasulnya memerintah begini, dia banyak tanya. Artinya umat-umat terdahulu itu banyak yang cerewet dengan perintah Allah, ya, perintah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi baik dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu banyak yang ketika diperintahkan ini mereka bertanya lagi, diperintahkan ini mereka bertanya secara detail lagi. Maka itulah penyebab binasanya mereka, rusaknya mereka, ya. Masailihim waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka banyak juga yang menentang nabi-nabi mereka. Bahkan nabi-nabi mereka itu ada yang mereka bunuh, ya. Ada yang mereka bunuh. Ya, banyak yang menentang seperti umat Nabi Musa, ya. Umat Nabi Musa itu ketika diperintahkan ada terjadi tentang pembunuhan, kemudian ingin dibuktikan, maka turun firman Allah, turun wahyu kepada Nabi Musa agar mencari baqaratun safra, yakni lembu atau sapi yang kekuning-kuningan. Nah, ketika turun firman Allah tersebut, yang wahyu Allah kepada Nabi Musa, banyak yang mempertanyakan baqaratun safra yang seperti apa, itu kan. Maka ditanya oleh orang Yahudi. Mereka nih cerewet, padahal ketika diperintahkan laksanakan, gitu. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, kemudian dia banyak menentang, banyak berdebat, banyak berselisih paham dengan para nabinya. Jadi dia yang memusuhi nabinya sendiri, ya. Bahkan ada nabi yang dikejar, ya, seperti Nabi Zulkifli, Nabi Isa bahkan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis ini berisi tentang perintah, larangan Allah dan perintah Allah, ya, dan larangan-larangan untuk banyak bertanya dan larangan untuk menentang para nabi dan para rasul Allah, ya, karena hal itu dapat membuat kerusakan dan kebinasaan bagi umat-umat terdahulu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi umat-umat Nabi Muhammad SAW. Demikian pembahasan hadis kita yang ke-9 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.